رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا جماعة صلى الله عليه Alhamdulillah berarti kita tunjukkan di mana pembahasan kita mempersiapkan daripada hal-hal yang berkaitan dengan jenazah. Di perjumpaan yang terakhir kita masih berada pada muqaddimah, berbicara tentang definisi, lalu berbicara tentang adab-adab muhtadhar, adab-adab bagi orang yang menghadapi orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, orang yang sedang berada di ujung kehidupannya atau kita sebut dengan muhtadhar, dengan berbagai macam adab-adab yang telah kita jelaskan. Setidaknya ada 10 ya kurang lebih. Yang pertama, dimiringkan kepada sisi bagian kanannya ya, atau sisi bagian kanannya dihadapkan ke arah kiblat. Kalau tidak bisa, maka kakinya, telapak kaki dan juga wajahnya diarahkan kepada kiblat. Lalu kemarin juga telah kita jelaskan, disunnahkan untuk ditalqinkan, dibisikkan, didikte untuk membaca syahadat tanpa dipaksa, tanpa ditekan, ya, namun dengan perlahan. Dan banyak kepada hal-hal yang demikian. Adab-adabnya kemarin sudah kita jelaskan. Juga adab-adab setelah meninggal dunia dan sebelum dimandikan, dari menutup kedua matanya, mengikat bagian kepalanya, dan yang semisalnya, sampai pada wa yubadaru bi bara'ati dhimmatihi wa infadi wasiyatihi wa li'lami bi mautih. Di antara sunnah sebelum dimandikan adalah mengumumkan akan kematian orang tersebut dan menyelesaikan tanggungan-tanggungan daripada orang tersebut. Jadi urutannya jamaah, setelah orang meninggal dunia, yang pertama kali diselesaikan adalah tanggungan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hutang-hutangnya kepada manusia. Lalu wasiatnya. Baru yang terakhir warisannya. Jadi bukan warisan yang nomor satu itu. Nomor satu adalah hutang-hutang dia kepada Allah. Jadi dari segala harta yang dia miliki, tentu hartanya untuk mempersiapkan kematiannya, diambil dari hartanya orang itu. Untuk kafannya, untuk biaya menguburkan dan yang semisalnya, itu diambil dari hartanya mayit itu. Diambil. Setelah itu mengeluarkan hak-hak Allah yang belum dikeluarkan. Ya, daripada mangqadha, masalah-masalah yang belum diselesaikan, apakah itu daripada zakat, apakah itu daripada puasa yang memang perlu dikeluarkan. Seperti itu ya. Kalau sudah itu dikeluarkan, sudah hak Allah ditunaikan, baru hutang-hutang kepada manusia. Makanya langsung diumumkan sebelum, jangan udah di masjid diumumkannya. Di masjid diumumkan lagi boleh, tapi dari awal relasi-relasi kerjanya atau siapa yang kita ketahui punya hutang langsung dihubungkan. Bapak saya punya hutang ya, bapak saya punya ini. Oke, kita kalau bisa selesaikan, belum bisa diselesaikan, setidaknya sudah buat janji untuk menyelesaikan hutang-hutang kepada manusia. Kalau hutang-hutang sudah diselesaikan, dari hartanya orang itu diambil untuk wasiat. Jadi wasiat dulu baru waris. Ya.
Wasiat, kalau ada wasiat, keluarkan dari wasiatnya. Misalnya dia berwasiat untuk ini, berwasiat untuk itu, berwasiat untuk, setelah wasiat dipotong dari hartanya, sisanya baru bicara waris. Sisanya, walaupun nanti masalah wasiat dan waris dipnya akan jelas. Ada ketentuan wasiat yang bagaimana, apakah misalnya nanti semua wasiat itu dibenarkan? Enggak. Ya. Kalau kita di Indonesia, di undang-undang ada namanya wasiat wajibah. Misalnya orang tua yang mengadopsi anak angkat, orang tua yang mengadopsi anak, katakan hukum waris tidak dapat waris dia. Hukum waris tidak dapat waris karena bukan anak. Tapi nanti dia dikeluarkan daripada wasiat wajibah. Wasiat wajib. Ya nanti ini ada permasalahannya. Bagaimana hukum wasiat wajibah dalam perspektif fikih dan dalam perspektif undang-undang negara kita. Itu ada kaitan. Baru bicara waris seperti itu. Nanti kalau pakai kacamata fikih, itu kesian anak yang diangkat itu apakah dari keluarganya atau orang lain, nggak bisa karena waris. Nggak bisa, ya. Nah, tapi kalau kita merujuk kepada pandangan-pandangan ulama dan merujuk regulasi negara, nanti bisa dikeluarkan, tapi bukan dari waris, kita sebut dengan wasiat wajib. Tapi kalau tanyanya sama ahli fikih konservatif, nggak boleh tetap, nggak sah, ya. Tapi kalau kita bilang kepada regulasi negara, melihat daripada pandangan fuqaha kontemporer, dengan merujuk berbagai macam dalil yang ada, maka nanti boleh, tapi bukan waris, disebut wasiat wajibah. Bisa dipahami ya? Jadi pas sudah meninggal sebelum dimandikan, itu yang pertama kita pikirkan. Umumkan kematiannya, cari tahu hak-hak Allah yang belum tunaikan, ya. Seperti apa misalnya? Punya hutang puasa, ya, yang belum dibayar. Ya, misalnya kalau punya hutang puasa, di bab puasa kalau tidak salah ada itu pernah kita bahas. Idza mata syakhsu alaihi qada'u shaumin min ramadhan aw kafara. Bila mana seseorang meninggal dunia dan dia punya hutang puasa atau punya hutang kafarat, wa qad tamakkana minhu wa lam yaqdi. Orang ini memungkinkan di masa hidupnya untuk mengqadha, untuk membayar, tapi dia belum bayar sampai akhirnya meninggal dunia. Fayajuzu an yasuma anhu waliyuhu. Maka dibolehkan, enggak diwajibkan ya. Ini sekali lagi, dibolehkan bagi walinya. Siapa walinya? Keluarganya, anaknya kah, cucunya kah, siapapun orang yang menjadi keluarga orang tersebut, dibolehkan bagi walinya yang pertama untuk berpuasa, mengqadha puasanya orang yang meninggal dunia. Au yukhrija an kulli yaumin mudda, atau mengeluarkan, ya, yang kita sebut dengan fit, satu hari puasa dihitung satu mud. Satu hari puasa dihitung satu mud. Jadi kalau 3 hari 3 mud, 10 hari 10 mud. Ya. Hukumnya apa, Pak? Boleh. Bukan wajib ya. Bahkan enggak sunnah. Cuman boleh. Sebab itu jangan diwajibkan. Kalau ada orang meninggal dunia harus keluarin fidyah. Orang yang mengeluarkan fidyah untuk keluarganya itu, kalau keluarga yang meninggal punya hutang dan mungkin dibayar hutangnya pas saat hidup tapi tidak dibayar, maka dia dibolehkan untuk dikeluarkan fidyahnya, atau opsi kedua keluarganya menggantikan puasa. Jadi kalau udah ada yang berpuasa, nggak usah keluarkan fidyah. Kalau sudah ada yang keluarkan fidyah, tidak usah berpuasa. Tapi bila mana orang yang meninggal punya hutang dan tidak memungkinkan pada saat hidup untuk membayar hutangnya sampai dia meninggal dunia, maka tidak
perlu dikeluarkan fidyah dan tidak perlu dipuasakan. Jelas atau enggak maksudnya? Contoh, ada orang tua Ramadan tahun kemarin sakit yang membuat dia tidak bisa puasa. Setelah Ramadan sakitnya belum sembuh. Sampai meninggal dunia enggak sembuh-sembuh dari Ramadan pada saat sakit. Berarti punya hutang dan belum memiliki kemungkinan untuk membayar hutang keburu meninggal dunia. Paham atau nggak maksudnya, Pak? Kalau yang meninggal semacam ini, maka hutangnya tidak perlu dikeluarkan fidyah, tidak perlu dipuasakan. Yang perlu dikeluarkan fidyah atau bukan perlu bahasanya, yang boleh ya, dikeluarkan fidyah adalah orang yang punya hutang dan mungkin membayar pada saat hidup tapi belum sempat bayar. Contohnya bagaimana? Sakit bulan Ramadan 3 hari nggak puasa. Selesai Ramadan sembuh. Berbulan-bulan sempat sembuh, tapi pada saat sembuh belum dibayar hutangnya. Keburu meninggal dunia. Nah, orang yang semacam inilah yang dikeluarkan fidyahnya dan yang dipuasakan. Jelas atau enggak ini kira-kira? Ya, seperti itu. Sekali lagi, hukumnya apa? Sunnah. Boleh. Hukumnya apa? Boleh. Nah, kadang ada tradisi yang setiap habis orang meninggal dunia itu pasti ada aja yang nganterin beras itu ke rumah orang. Ditanya apa? Fidyah. Ya kan? Fidyah. Ya. Fidyah. Loh, ini orangnya punya utang atau enggak gitu loh. Kalau enggak punya utang jangan diwajibkan. Kalau alasannya ihtiyat, berhati-hati, kemungkinan pernah punya utang yang belum dibayar pada saat hidupnya, boleh. Dengan catatan tidak menyusahkan, karena ada sebagian orang yang buat mengeluarkan fidyah itu susah. Apalagi kalau orangnya meninggal, buat ngurusinnya aja belum cukup, malahan diwajibkan mengeluarkan fidyah. Ya. Ada lagi tradisi yang lebih ekstrim lagi, yaitu pada saat disolati yang menyolati dibayar. Ya, itu masih banyak sampai sekarang. Ya, di beberapa masjid bahkan. Ya, itu kayak ada kewajiban kalau orang meninggal yang menyolati itu dikasih uang, itu kan? Ya. Bahkan kalau yang nggak dikasih itu kayak merasa aneh gitu ya. Biasanya saf 1, saf 2 itu disolatin kasih uang. Sehingga nanti ada yang sampai yang orang susah sekalipun tetap mengeluarkan uang, ya maaf. Ya. Lain urusan kalau dia mau bersedekah uangnya banyak, itu urusan dia gitu. Tapi kalau ada tradisi seakan-akan mewajibkan, itu yang menjadi masalah. Ada tradisi seakan-akan mewajibkan, itu yang menjadi masalah. Jadi jangan diwajibkan, ya. Nggak ada urusan orang mau sholat, nggak mau sholat ya nggak usah ikut gitu kan. Jangan gara-gara menyolati berarti wajib dikasih uang gitu kan. Ya, saya beberapa kali itu ikut yang kayak gitu, lagi sholat tapi sholat. Loh, ini apa ini kira-kira? Enggak, ini nggak ada, ini tradisi ini, bukan hukum Islam ya, nggak boleh. Jangan dipaksakan, nggak boleh kasih orang kayak gitu seakan-akan. Bukan nggak boleh sedekah, maksud saya mewajibkan. Adapun kalau dia memang orang yang punya harta berlebihan, berniat bersedekah, ya itu lain urusan, maaf. Ya, seperti itu. Ya. Nanti adalah tradisi-tradisi yang sebenarnya berlawanan dengan sunnah. Akan kita bahas, termasuk pasca menguburkan. Ya, biasanya pada saat takziah itu orang-orang menyiapkan makanan, orang-orang menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan, tenda dan semisalnya. Hukum dasarnya yang sunnah sebenarnya yang menyiapkan itu adalah orang yang bertakziah, yang datang, bukan orang keluarga yang meninggal dunia. Hukumnya ya nanti bahkan dalam mazhab Syafi'i sekalipun, ya. Jadi hukum asalnya. Tapi kalaupun keluarganya ingin menyiapkan, ya boleh-boleh saja. Tapi nanti ada beberapa redaksi mengatakan hukumnya makruh. Ya, bahkan sampai ada beberapa ulama dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan itu adalah bid'ah
makruha. Bid'ah yang makruh ya. Bedakan, jangan salah paham nanti. Kalau saya bilang bid'ah dalam fikih, itu bukan berarti bid'ah dalam ideologi, dalam teologi, dalam akidah. Beda ya. Kalau bid'ah dalam fikih itu hukumnya ada yang makruh, ada yang haram, ya, ada yang di antara bid'ah makruhah menurut sebagian ulama adalah menghadirkan makanan untuk orang-orang yang datang. Ya, kenapa? Karena yang sunnah harusnya orang-orang yang datang yang membawa makanan. Paham atau enggak dimakan? Makanya ada beberapa tempat yang kalau misalnya ada orang meninggal, itu hari pertamanya kalau mau ada takziah biasanya yang masak tetangganya. Betul ya? Yang nyiapin tenda udah ada, yang bawa air udah ada. Itu sebenarnya yang sunnah kayak gitu. Yang nyiapin orang lain. Kita yang menjadi keluarga nggak usah ngapa-ngapain, itu harus. Tapi nanti ya, detailnya nanti. Kita belum masuk ke pembahasan tersebut. Ini yang berkaitan dengan sunnah-sunnah ataupun adab-adab berkaitan orang yang meninggal dunia. Tsumma hukmu tajhizil mayyit fardu kifayatin ala man 'alima bihi minal muslimin al-mukallafin. Hukum ya, mempersiapkan mengurus jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ya. Mengkafani hukumnya adalah fardu kifayah, mempersiapkan menyolati hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kewajiban yang akan terangkat bila mana sudah dilakukan oleh sebahagian orang ya. Bagi siapa? Bagi orang-orang muslimin yang ada di tempat kematian orang tersebut. Jadi gini, misalnya ada orang ya meninggal dunia itu di Jakarta, di sini di Cibubur gitu ya. Itu yang terkena hukum fardu kifayah itu orang yang ada di sini jamaah. Jadi kalau dikirim keluar kota misalnya, dikirim kemana misalnya? Ke Sumatera atau ke Kalimantan ya. Sementara di sini tidak dilakukan apa-apa, itu terkena hukum kita semua yang ada di sini. Ya, sebab yang dikhitab kewajiban fardu kifayahnya adalah mereka yang ada di tempat orang yang wafat saat itu. Urusan di sana urusan lain. Ya, pada saat dia meninggal di sini, maka fardu kifayah bagi kita untuk melakukan persiapan tadi itu daripada menyolati, mengkafani dan yang semisalnya. Ya, adapun nanti di sana mau lagi itu urusan lain. Cuman ini sangat konservatif sekali, sangat akan berlawanan dengan realita dan keadaan. Pendapat ini nanti akan terbantahkan oleh banyaknya pendapat-pendapat yang lebih modern dengan dalil-dalil yang jelas juga. Tapi menurut saya kalau kita baca fikih yang dasarnya, hukum asalnya sebenarnya orang itu meninggal di mana, di situ dia wajib diurus. Adapun nanti penguburannya itu urusan lain, tapi setidaknya sampai disolati di tempat tersebut. Bisa dipahami ya, Tapi tadi saya katakan ini agak sedikit kurang relevan dengan keadaan kita sekarang karena banyak orang meninggal di mana langsung dikirim diurusnya di mana kan gitu. Ini nanti menggunakan pendapat-pendapat yang lain seperti itu. Jadi hukumnya wajib bagi siapa? Orang-orang muslimin, untuk melakukan perbuatan tersebut seperti itu. Wadhabitul mayyit alladhi yajibu tajhizuhu. Standar yang berlaku kepada seorang mayit yang wajib dipersiapkan daripada kematiannya adalah kullu muslimin ghairi syahid wa ghairi saqat. Semua orang muslim yang meninggal itu wajib untuk dipersiapkan kematiannya. Kalau saya bilang persiapkan itu ya daripada mengkafani, memandikan dan yang seterusnya. Semua orang muslim selain orang yang syahid dan selain siqid. Nanti akan saya jelaskan apa itu siqid. Ya. Berbicara masalah syahid, wa hukmu tajhiziz syahid, hukum menyiapkan
menyiapkan kematian dalam artian tadi mengkafani, memandikan dan menyolati orang mati syahid, hukumnya adalah yahtalifu hukmuhu biikhtilafi qismihi. Berbeda kasus, berbeda hukum. Mati syahid, beda kasus, beda hukum. Kalau kita berbicara yang namanya syahid, ya. Artinya syahid itu apa artinya syahid? Ya. Wasummiya syahidan, dinamakan orang itu syahid li syahadatillahi wa rasulihi lahum bil jannah. Ya, alasan pertama dinamakan orang itu syahid adalah karena mendapatkan kesaksian dari Allah dan dari nabinya Rasulullah SAW bahwa orang tersebut akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dikatakan syahid itu orang yang sudah dipastikan langsung, yang memastikannya adalah Allah dan Rasulnya, orang itu pasti mendapatkan yang namanya surga, jannah. Itu disebut dengan syahid. Ya. Menurut sebagian dikatakan li'anna ruhahu tashhadul jannah qabla ghairihi. Karena ruh orang tersebut, ini alasan kedua, telah melihat surganya Allah sebelum orang lain melihat surganya Allah. Itu orang dikatakan dengan syahid, ya. Juga dikatakan li'anna damahu yashhadu lahu bil jannah, karena darah orang tersebut akan bersaksi kepadanya untuk surga. Intinya semua berkaitan dengan surga. Jadi dikatakan syahid, Allah bersaksi kepadanya, malaikat Nabi bersaksi kepadanya, darahnya bersaksi kepadanya, ruhnya telah melihat surga. Bahkan sebagian ulama mengatakan li'annahu yashhadul jannah hala mautih, karena orang itu pada saat sakaratul maut dan dicabut nyawanya diperlihatkan surga. Yashhad, dia diperlihatkan dan dia melihat surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang itu dinamakan syahid. Itu adalah label penamaan syahid. Wa aqsamu syuhada, dan pembahagian syahid-syahid min nahiyati tajhizihim, dari segi mempersiapkan kematiannya, dari segi tata cara mempersiapkan kematiannya. Itu ada beberapa. Yang pertama ada namanya syahidud dunia wa akhirah. Ini syahid yang pertama jamaah, syahid dunia akhirat. Namanya syahid dunia akhirat. Siapa syahid dunia akhirat? Dinamakan syahid dunia akhirat itu adalah huwa man qutila fi ma'rakatil kuffar wa kanat niyyatuhu i'la'a kalimatillah. Syahid dunia dan syahid akhirat adalah orang yang terbunuh di medan peperangan antara muslimin dengan kuffar, dengan orang kafir, dengan orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Dan niat orang yang terbunuh tadi bertujuan untuk mencari ridhonya Allah, mencari ridhonya Nabi Muhammad. Orang itu melakukan untuk mengibarkan benderanya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kalimat la ilaha illallah. Kalau dia mati di medan tempur, di tempat peperangan yang demikian, maka orang ini disebut dengan syahid dunia dan syahid akhirat. Sebagaimana yang dilakukan oleh banyak para sahabat di zaman Nabi Muhammad SAW. Perang Badar, perang Uhud, itu yang terbunuh di medan perang itu semuanya disebut dengan syahid dunia dan syahid akhirat. Ya, jadi yang pertama syahid dunia dan syahid akhirat. Wasababu tasmiyatihi, dinamakan orang ini syahid dunia dan syahid akhirat karena li'annahu yu'tahu masyahidi fid dunya 'inda nas wa kadzalika fil akhirah. Dinamakan syahid dunia dan akhirat karena di dunia dihukumi oleh manusia sebagai orang yang syahid, dan di akhirat dihukumi sebagai orang yang syahid. Maksudnya di akhirat bagaimana? Tadi mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menetapkan dia daripada golongan orang-orang yang mati syahid, para syuhada. Makanya namanya syahid dunia dan syahid akhirat. Jelas ya kira-kira?
hukum orang yang syahid dunia dan syahid akhirat, la yughassal wa la yusalla alaihi wa yukaffanu wa yudfan. Ya, orang yang mati syahid dunia dan akhirat tidak dimandikan, tidak disolati, dan dikafani dan juga dikubur. Jadi dia nggak dimandikan, nggak disolatkan, cuman dikafani dan dikubur. Jelas atau nggak ini kira-kira jamaah? Ya, orang yang mati syahid tidak dimandikan, tidak disolatkan, cuman dikafani dan dikubur. Seperti itu. Ini syahid dunia dan syahid akhirat. Ya. Wasababu adamu ghuslihi, alasan tidak dimandikan orang yang mati syahid dunia dan akhirat adalah liibqa'i athari syahadati alaihi. Ya, haitsu innal ghusla yuzilu ad-dam alladhi takunu raihatu karaihati al-misk yawm al-qiyamah. Jadi nggak dimandikan untuk membiarkan sisa darah-darah yang ada di tubuh orang tersebut. Karena kalau dimandikan akan menghilangkan dan membersihkan darah-darah tersebut, yang mana darah-darah tersebut itu pada hari kiamat akan harum semerbak berbau misik, ya. Dan itu menjadi saksi orang-orang yang mati syahid. Diceritakan beberapa lama itu pernah kejadian kubur-kubur para sahabat Uhud yang berperang di perang Uhud itu terkena suyul, air seperti banjir bandang, sehingga kubur-kubur mereka itu terbongkar. Dan ini kejadiannya belum lama sekali, ya, setelah sekian ratus tahun, ya, daripada kejadian itu terbongkar para sahabat-sahabat, jenazahnya keangkat, kuburannya itu dibongkar karena kena suyul. Ya. Itu pada saat terbongkar, pada saat terlihat masih berbentuk sama seperti pada detik-detik mereka hidup di akhir hayatnya. Ya, bahkan itu Sayyidina Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW, terbongkar dan jenazahnya keluar, itu masih dalam keadaan tangannya memegang jantungnya. Ini belum lama kejadiannya, belum lama kejadiannya. Ya. Dan itu pada saat diangkat masih keluar darah segarnya, dan semua orang yang menyaksikan di tempat itu mencium wangi harum daripada darah-darah mereka. Ya, jadi belum hari kiamat, kalau di dalam ini tadi dikatakan nanti wangi darahnya itu pada saat hari kiamat akan tercium. Ya, ternyata sekarang sebagian orang sudah bisa mencium. Jadi pada saat terkena banjir bandang, akhirnya keangkat itu jenazah-jenazah semua masih persis. Wajah tampan Sayyidina Hamzah yang kita baca dalam riwayat, dalam sejarah dan yang semisalnya, itu banyak orang yang menyaksikan secara langsung. Begitu tampannya, begitu bersihnya, dan posisinya masih tangannya memegang jantungnya, ya, masih persis. Ini ada rusaknya ma'in rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sempat geger juga kejadian itu, ya, sempat geger juga. Dan banyak para ulama juga yang demikian. Jadi orang yang mati syahid kenapa nggak dimandikan? Karena darahnya menjadi saksi dan darahnya akan menjadi harum. Ya. Adapun kalau ada najis, misalnya gini, mati syahid dunia akhirat, tapi ada najis selain darah, ya, ada terkena najis. Apa hukumnya? Ya, hukumnya wajib dibersihkan kalau najis selain darah. Ya, jadi kalau misalnya terkena najis, kotoran atau air kencing atau apa, itu wajib dibersihkan. Walaupun proses membersihkan najis tersebut harus ikut membersihkan darah juga. Mau nggak mau, misalnya kan, ini kalau kita siram, ini nanti ada darah sebagian yang kita siram, maka nggak apa-apa, karena wajib dibersihkan daripada najis selain darah tersebut. Kalau memang ada najis, ya, seperti itu. Adapun kenapa enggak disolati orang tersebut, walaupun nanti ada perbedaan pendapat, ya, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i orang yang mati syahid dunia akhirat enggak disolati, tapi ada sebagian pendapat yang melakukan dan dibolehkan melakukan sholat kepada orang yang mati syahid dunia akhirat. Kenapa tidak disolati? Li'annahu maghfurun lahu,
karena orang itu sudah dipastikan dihapuskan segala macam dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menjadikan bukti bahwa orang ini benar-benar orang yang mati syahid, dan Rasulullah tidak menyolati orang yang mati syahid, walaupun nanti ada riwayat lain yang dijadikan dalil bagi orang-orang yang tetap melakukan sholat pada orang yang mati syahid dunia dan akhirat. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, syahidud dunia. Ada orang namanya syahid dunia. Syahid dunia. Syahid dunia ini siapa? Wa man mata fi ma'rakatil kuffari wa kanat niyyatuhu dunyawiyah. Orang yang mati di medan perang, orang yang mati di medan tempur, berperang bersama orang yang bukan beriman kepada Allah, berperang melawan non-muslim. Nah, tapi niatnya bukan mencari ridhonya Allah. Niatnya ya untuk mendapatkan harta rampasan perang. Niatnya untuk dibilang jagoan, niatnya biar dibilang orang hebat, ya, dan yang semisalnya. Maka orang ini dinamakan syahid dunia, syahid dunia. Kalau dia mati di medan perang, ya, syahid dunia ini hukumnya kahukmi syahid dunia wal akhirat, sama seperti hukum syahid dunia dan akhirat, sama, ya. Bagaimana? Tidak dimandikan, tidak disolati, hanya dikafani dan dikubur. Ya. Kenapa? Karena yang tahu niat cuman Allah. Kita nggak bisa tahu niat. Tapi kalau ada orang yang berniat demikian, di dunia orang akan mengatakan dia adalah syahid. Dihukumi hukum syahid dunia akhirat. Tapi di akhirat dia tidak dihukumi syahid, dia tidak dihukumi syahid. Kenapa? Karena tujuannya bukan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang menghukumi ini? Hanya Allah yang berhak, yang mengetahui daripada tujuan orang tersebut. Sebab itu di dunia tetap kita menghukumi dia adalah hukum syahid. Sama persis, tidak dimandikan, tidak disolati. Kita di dunia mengatakan syahid. Jadi yang tahu itu siapa? Ya Allah nanti, ya. Seperti itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada nanti namanya syahidu akhirat. Syahid akhirat saja. Kalau yang pertama syahid dunia akhirat, yang kedua syahid dunia, yang ketiga syahid akhirat. Syahid akhirat ini, ya, li'annahu yusamma syahidan fil akhirah la fil dunya. Ya. Kenapa dinamakan syahid akhirat? Karena di dunia dia tidak dihukumi syahid, tapi di akhirat dihukumi syahid. Kedudukannya kedudukan para syuhada, sama seperti orang yang mati syahid di dunia akhirat. Tapi dia di dunia nggak dihukumi syahid. Di akhirat pahalanya, surganya dapat daripada Allah sebagaimana para syuhada. Ya. Tapi hukumnya di dunia hukum manusia normal. Maksudnya manusia normal, ya, kahukmi ghairi syahidi, seperti orang yang enggak syahid. Fayuwassalu, dimandikan seperti orang normal, wa yukafanu, dikafani sebagaimana orang normal, wa yusalla, disolati, dan juga dikubur. Ya. Cuman dia enggak syahid namanya di dunia, di akhirat dikatakan syahid. Siapa mereka? Ya, syahid akhirat ini kasir, ada banyaknya. Ausalahum ba'duhum ila sab'in. Syahid akhirat ini ulama sebagian mengatakan lebih daripada, atau ada yang mengatakan sampai 70, ada yang mengatakan ada lebih, ya. Di dunia enggak syahid, tapi hukumnya dia mati syahid. Cuman di dunia mati biasa dianggapnya. Siapa mereka? Banyak. Aman qutila duna malihi, seperti orang yang terbunuh karena menjaga hartanya. Au nafsihi, karena terbunuh karena membela dirinya, menjaga jiwanya. Au urdihi, atau menjaga kehormatannya, kehormatan keluarga, kehormatannya dia, ya, orang yang dibunuh. Contohnya gimana, Pak? Mati dirampok. Ya, datang perampok ke rumahnya mau mencuri mobil, mau mencuri motor, terus dia membela diri, menjaga hartanya, terbunuh. Syahid akhirat orang ini. Paham atau enggak kira-kira?
Di dunia gimana? Ya meninggal biasa. Nggak kita umumin orang ini adalah syahid daripada syuhada. Enggak. Karena biasa ya mati terbunuh kenapa? Ya dirampokkan gitu dibilangnya. Tapi di akhirat dia dihukumi orang mati syahid. Jadi orang yang membela dirinya, membela hartanya, membela kehormatannya, dalam artian ya misalnya dia keluarganya diganggu, anak istrinya diganggu, dirinya diganggu, ya dirampas hartanya, itu dia bela diri. Pada saat dia membela diri, matinya mati syahid seperti itu. Juga syahid akhirat adalah misalnya wal mabtun, orang yang meninggal karena sakit perut. Orang yang meninggal karena sakit perut. Sakit yang sudah tidak kuat ditahan. Ya, ada kan orang meninggal sakit perut kan? Jadi jangan buru-buru kalau ada orang meninggal sakit perut dibilang diazab, kayak gitu ya. Ya kan meninggal sakit perut dapat azab. Mungkin boleh jadi dia lagi mau dibersihkan oleh Allah sehingga dia mati syahid akhirat. Di dunia dia biasa dikafani dan misalnya. Ya kalau nggak kuat sakit perut, ada itu orang yang meninggal karena sakit perut. Ini juga mati syahid akhirat. Wal ghariq, ya, wal hariq, ada banyak sekali. Orang yang meninggal tenggelam. Orang yang meninggal tenggelam, ya. Naik kapal laut, naik kapal pesiar, kecelakaan pesawat kapalnya misalnya, meninggal tenggelam di laut. Itu syahid. Syahid, ya. Syahid. Syahid apa? Syahid akhirat. Ya. Dihapuskan dosanya oleh Allah, dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah. Di akhirat derajatnya dia derajat orang yang mati syahid. Ya. Kemarin belum lama tuh ya, kapal selam mati semua kan ya. Itu ya muslimin itu dia digolongkan daripada orang yang mati syahid akhirat. Ya. Orang yang membela diri, orang yang mati tenggelam, orang yang mati kebakaran. Orang yang mati terbakar, ya orang yang mati terbakar itu juga mati syahid, ya. Termasuk misalnya orang kecelakaan di dalam mobil, kecelakaan, ya, kebakar. Pesawat jatuh dari pesawat terbakar, ya. Ini juga hukumnya mati syahid akhirat, ya. Ya. Orang yang ya pokoknya kebakar, terjebak di satu tempat, meninggalnya kebakar, gosong, itu syahid akhirat, ya, syahid akhirat seperti itu. Wal mayit hadiman, orang yang mati tertiban sesuatu, ya, kejatuhan sesuatu, nggak tahu lagi jalan tiba-tiba gempa bumi, terus misalnya tiang listrik jatuh kena dia, gempa bumi tembok genteng jatuh kena dia, mati, itu syahid, syahid, ya. Jadi walaupun mati yang menakutkan semua dari ya, tenggelam, kebakar, jatuh dari pesawat, kena barang-barang berat karena gempa bumi, tapi juga profit dari agama itu lumayan karena dia dikatakan orang yang mati syahid, ya, karena matinya itu sangat menyeramkan, ya, ditakuti oleh orang-orang. Siapa orang mau mati tenggelam, siapa orang mau mati, ya, syahid itu. Terus lagi orang yang mati wal maqtul zulman, orang yang mati terbunuh dizalimi. Yang mati dibunuh dengan cara dizalimi, disiksa, dan dalam keadaan tidak salah tapi dibunuh. Apalagi pakai disiksa. Ini orang ini disebut juga dengan orang yang mati syahid. Namanya syahid akhirat. Itu ya Pak, ya, dizalimi, disiksa. Orang yang matinya disiksa, dibunuh, dizalimi, itu syahid. Siapapun. Ya. Contohnya apa misalnya? Hah? Gimana? Dibunuh di Lampung? Ya semua termasuk, ya. Selama orang itu mati dizalimi, siapapun orangnya, matinya dizalimi, ya. Siapapun orangnya. Gimana? Iya, sahabat-sahabat mati dizalimi banyak.
Ya, bukan cuma satu, ada banyak. Ya, kenapa? Syahid akhirat namanya, bukan syahid dunia. Makanya di dunia tetap disolatin biasa normal ya, nggak dibilang. Tapi di akhirat dia dikatakan syahid. Siapapun, ya, pokoknya dizalimin Allah. Oke, itu saya bukan Tuhan ya. Yang pasti kita mengharapkan Allah menghapuskan dosa. Kita nggak tahu. Boleh jadi dia di dalam perjalanannya itu bertobat dan hatinya hanya Allah yang tahu. Itu persekian detik hanya Allah yang tahu, nggak ada yang tahu gitu ya. Boleh jadi saat di perjalanannya dia berniat ya bertobat dan dia menyesali perbuatannya. Lalu dia memohon ampun kepada Allah. Saat itu juga jadi kekasih Tuhan, bisa nggak kira-kira? Lalu bentuk sayangnya Allah dibikin kecelakaan supaya dia syahid, bisa atau nggak kira-kira? Bisa. So itu kita tidak bisa menghakimi. Mungkin yang bisa menjustifikasi hanya Allah. Ya, seperti itu. Kayak misalnya lagi di pesawat juga kan niatnya orang beda-beda. Kalau mati di pesawat dan di kapal juga kan beda-beda. Tapi secara umum orang yang mati dadakan karena hal-hal itu tadi dihukumi syahid. Ya, seperti itu. Gempa bumi, kejatuhan, tapi lagi korupsi misalnya kan gitu. Itu bagaimana hukumnya? Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Insyaallah Allah maafkan dosa-dosanya. Ya, seperti itu. Baik, jadi banyak. Jadi yang mati dibunuh, mati jatuh, mati ketiban, ya. Wal maitatu talqan, perempuan yang mati meninggal saat melahirin. Orang yang meninggal saat melahirkan itu syahid. Ya, melahirin, meninggal. Mau sesar, mau melahirin normal, ya, mau anaknya selamat, mau anaknya ikut meninggal, itu syahid. Ya, syahid. Wal maitu rizqan. Nah, ini yang syahidnya agak enak, tapi nggak enak juga, sakit juga. Orang yang mati karena jatuh cinta. Ya. Loh, ya. Matinya karena jatuh cinta. Galau. Ya. Itu juga syahid. Kenapa? Allah Maha menghargai. Karena itu kan bukan maunya dia ya, namanya perasaan. Ya. Jatuh cinta, tak kuat, ditahan. Ya, apa enggak kuatnya itu karena tidak memungkinkan untuk mendapatkan yang dia cintai dengan berbagai macam alasan, gitu kan? Saya jatuh cinta, terus tidak memungkinkan untuk mendapatkan apa yang dia cintai, sehingga hatinya hanya cuma bisa merasakan saja, tapi nggak bisa mendapatkan. Sakit, mati, itu mati syahid orang itu. Betul, iya. Kalau ini agak enak lah ya, nggak kejatuhan, nggak kebakar, nggak tenggelam, tapi pasti sakitnya itu parah dulu, nggak mungkin cuma karena jatuh cinta mati itu, maksudnya sakit banget gitu, sampai stres biasanya, itu maksud sampai stres. Atau one man orang yang mati karena merindu, merindu, rindu berat sama keluarganya, sama orang tuanya, misalnya jauh di mana, atau sama kekasihnya, ya, nggak ketemu, merindu yang tidak bisa diungkapkan, sehingga galau, stres mati, ini syahid, ya. Jelas ya Pak kira-kira. Bahkan di antaranya sebagian ulama mengatakan, teman ini tolong jangan disalahpahami ya, tolong jangan disalahpahami. Orang yang khunsa, punya kelamin ganda, atau tidak punya kelamin sama sekali. Sekali lagi ya, bukan pindah kelamin, bukan operasi kelamin, tapi dari lahir kelaminnya ganda, atau tidak punya kedua kelamin.
Namanya apa? Khunsa. Khunsa itu nggak laki, nggak perempuan. Oke? Ketika dia memiliki perasaan kepada laki-laki, padahal bentuknya dia juga laki-laki. Cuman sebenarnya dia mau dibilang laki bukan, mau dibilang perempuan bukan. Kebetulan bentuknya laki-laki, tapi dia juga punya sisi keperempuanan. Di dalam bentuk yang lebih kelihatan bentuknya laki. Di dalam perasaan yang lebih dominan adalah perempuan. Sehingga dia jatuh cinta kepada laki-laki. Orang yang nggak ngerti melihat dia adalah laki-laki yang jatuh cinta kepada laki. Paham atau nggak maksud saya kira-kira? Jangan salah paham ya Pak ya. Sekali lagi, saya bukan melegalkan laki-laki hubungan sama laki-laki. Enggak, itu beda hukum. Ini bukan. Ada manusia yang Allah yang kasih, bukan dia yang mau. Dari lahir sudah begitu, khunsa namanya. Karena dia malu, tidak mau mengungkapkan. Karena dia tahu ini adalah sesuatu yang nggak benar. Dan dia simpan di dalam hatinya menahan perasaan tersebut. Sehingga dia sakit lalu dia meninggal dunia, syahid orang itu. Paham atau nggak Pak maksudnya? Ya, syahid orang itu. Ya, dia ya Allah, sedih itu. Saya ini bentuk saya ini laki-laki. Tapi ya saya nggak normal, kenapa seperti ini? Dan dia menahan dirinya untuk tidak mempublikasi apa yang dia rasakan, tidak disebar, tidak diomongin, tidak diungkapkan. Cuman sakit sekali rasanya. Kok saya melihat orang itu, kata dia, itu laki-laki kok saya suka sama orang itu, tapi saya nggak mungkin, saya malu, saya sakit. Ada nggak yang kayak gitu Pak? Ada, cuma kita nggak tahu aja. Meninggal, hukumnya apa? Syahid. Sekali lagi jangan disalahpahami ya Pak ya. Jangan nanti dibilang orang berubah kelamin. Bukan, kalau itu lain hukum ya. Kalau orang berubah dari laki ke perempuan itu salah. Laki ya sudahlah. Perempuan jadi laki-laki salah. Tapi kalau dari lahir memang ada dua, itu namanya khunsa. Namanya apa? Khunsa. Nanti ada khunsa muskil dan lain-lain. Seperti itu. Jadi banyak ya orang yang mati syahid akhirat. Ya, orang yang wal mayit fi zamanit ta'un, orang yang meninggal di zaman wabah juga disebut syahid. Orang yang meninggal dunia di zaman adanya wabah penyakit, ya. Macam-macam itu penyakitnya, apapun wabahnya. Ketika dia meninggal di zaman wabah karena adanya wabah, maka orang ini juga dikategorikan sebagai orang yang mati syahid. Jelas ya kira-kira. Nah ini yang paling enak. Mati syahid, akhirat, paling enak. Kenapa? Gini, pertama yang kita sepakati adalah ta'un, wabah. Gitu ya. Kalau dia betul mati karena wabah di zaman wabah, maka dia syahid. Adapun jenis-jenis yang kita sebutkan sekarang, apakah itu wabah atau bukan, nanti perlu diidentifikasi lebih lanjut. Paham atau enggak maksud saya kira-kira? Ya, karena nanti ada syarat-syarat wabah. Di dalam Islam, wabah itu ada kriterianya. Kalau dia lulus daripada syarat-syarat yang dinamakan sebagai ta'un, apapun itu, mau COVID, mau korela, apa lagi namanya? Apa namanya? SARS, flu burung, flu ini, macam-macam kan? Flu Spanyol atau apa, silahkan itu nanti dilihat lulus standar nggak. Kalau lulus standar berarti dia dikatakan jadi wabah dalam kacamata Islam ya, wabah dalam kacamata Islam. Karena nanti berbeda-beda ulama di dalam mendefinisikan wabah. Oke, kalau kita anggap itu wabah, betulan wabah, maka syahid. Jelas ya Pak kira-kira. Jadi permasalahannya bukan orang yang mati COVID itu syahid atau enggak. Permasalahannya adalah COVID itu wabah atau bukan. Jelas atau enggak maksud saya kira-kira? Jadi kita harus bisa mendudukkan dulu COVID ini wabah atau bukan. Kalau kita mengatakan COVID itu wabah, orang yang mati COVID adalah syahid. Kalau kita katakan COVID itu bukan wabah, ya berarti orang yang mati COVID tidak syahid. Jelas atau enggak nih Pak? Kita katakan wabah aja.
Jadi yang mengatakan wabah itu siapa? Ya, ulama. Dari mana? Karena ada syarat-syaratnya. Ulama bisa tahu itu wabah harus bekerja sama orang yang mengerti tentang itu. Kalau zaman ini ya ada namanya dokter, ada namanya orang yang mengerti tentang ilmu pandemi, endemi, orang yang mengerti tentang masalah itu. Jelas ya Pak? Kita berhusnullah. Kita anggap itu sebab gini, mohon maaf. Banyak ulama kita di Indonesia itu nanti nggak mau mengatakan COVID itu sebagai wabah. Bukan saya ya. Banyak yang berstatement, jangan kaget. Nanti kalau saya bilang wabah, tiba-tiba Bapak dengar, kata Ustadz ini ternyata itu bukan wabah, kan gitu. Makanya saya nggak mau bilang ini wabah, saya nggak mau bilang ini bukan wabah. Nanti bagaimana mengembalikan beda-beda. Nah, yang tidak mau mengatakan COVID ini wabah, itu dia mengatakan wabah itu diantara syaratnya nggak lebih dari 6 bulan atau 1 tahun paling lama. Paham atau nggak nih kira-kira? Jadi dibilang itu ta'un, ada waktu masanya 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau sampai 3 tahun, sampai lama, itu bukan ta'un. Paham atau nggak maksudnya nih kira-kira? Bukan saya loh Pak yang bilang ya. Ya saya bilang nanti ada statement ulama, dan statement mereka punya dasar. Punya dasar. Ya, mereka punya dasar, karena nanti ada kitab-kitab rujukan tentang masalah ta'un, tentang masalah wabah. Wabah itu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Lebih dari itu biasanya udah bukan wabah. Paham atau nggak maksud saya kira-kira? Sehingga nanti mereka mengatakan berarti ini bukan. Nah kalau bukan wabah berarti matinya bukan syahid. Paham atau nggak Pak kira-kira? Gitu ya. Oke. Benarkah statement mereka mengatakan kalau lebih dari 1 tahun itu bukan wabah? Yang mengikutinya pasti mengatakan benar. Saya kalau Bapak tanya, benar apa salah? Pertama, tapi ini buat kita pribadi ya. Saya tidak lagi mengatakan COVID ini wabah dan tidak lagi mengatakan COVID bukan wabah. Perhatikan ya. Tapi saya ingin membantah bagaimana cara berdalil orang yang mengatakan wabah harus ditutup. Pertama, dasar yang dipakai adalah kitab-kitab sejarah. Kitab-kitab sejarah. Karena di dalam sejarah, di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, sehingga para ulama-ulama seterusnya, itu kebiasaan 6 bulan. Wabah itu terjadi 1 tahun. Karena melihat sejarah ini, maka dia menyimpulkan bahwa yang namanya wabah 6 bulan sampai 1 tahun. Lebih dari itu bukan wabah. Yang pertama, cara berdalil seperti ini adalah cara berdalil yang cacat. Ya, ini bukan saya berarti nggak belain pendapat itu, bukan. Saya lagi nggak ada urusan sama COVID ini, nggak ada urusan ya Pak ya. Nggak ada urusan bilang COVID ini wabah atau bukan. Tapi saya lagi berbicara bagaimana cara berfatwa dan bagaimana cara berdalil. Itu tidak bisa menjadi rujukan primer terhadap konklusi hukum. Paham? Karena berbeda keadaan, berbeda zaman, boleh jadi berbeda situasinya, berbeda kondisinya, berbeda kejadiannya. Maka kalau pernah terjadi 6 bulan, tidak menjadikan yang namanya tahun harus 6 bulan. Kalau pernah terjadi 1 tahun, tidak berarti yang namanya tahun harus 1 tahun. Jadi kadang-kadang masih banyak orang cuma bisa baca kitab, cuma bisa menerjemahkan kitab, tapi tidak bisa mendudukkan porsinya ini sebagai apa? Kalau sejarah untuk menambahkan referensi boleh, tapi sebagai rujukan primer, sebagai suatu landasan hukum, clear. Paham atau nggak Pak? Berarti masih ada celah COVID-19 ini adalah wabah. Paham atau nggak kira-kira? Walaupun berlawanan dengan keadaan-keadaan orang-orang terdahulu. Paham ya Pak ya kira-kira? Seperti itu. Jadi dari situ aja dulu. Kalau dari situnya sudah cacat, saya nggak mau lanjut lagi. Ya, dari awalnya bangunan untuk mengeluarkan hukumnya sudah cacat. Sejarah. Ya, kalau orang awam yang dengar, oh iya betul dalam kitab ini benar-benar. Padahal itu lagi ngomong sejarah. Ya, berbeda. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, jadi kemana-mana jadi Pak saya. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan tadi berkaitan masalah itu? Silakan.
Pertanyaannya ngeri juga yang kedua. Baik, yang pertama, kalau itu wasiat, maka harus ditunaikan semaksimal mungkin. Tapi yang namanya wasiat ada batasannya, Mbak. Ya, saya nggak bisa jelaskan detail di sini karena kalau kita jelaskan nanti jadi panjang. Itu ada di bab wasiat di fikih muamalah. Ya. Tapi kalau masih memungkinkan untuk dikerjakan, kerjakan. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk dikerjakan, tidak berdosa kalau kita tidak mengerjakan. Kalau kaitan wasiatnya dengan harta, maka harus mengerti hukumnya. Contohnya gini, saya berwasiat kalau saya meninggal semua harta saya buat orang itu, misalnya. Apa harus dilakukan? Enggak, nanti ada kaitan hukumnya. Kalau bicara harta, ada batasannya. Kalau saya berwasiat untuk keluarga saya, anak saya nomor satu saja yang boleh terima, yang lainnya nggak boleh terima. Misalnya kan gitu. Karena saya sayangnya cuma anak nomor satu, yang lainnya saya nggak peduli. Nah, ini wasiat-wasiat yang nanti bisa masih dikorek-korek. Tapi ada wasiat yang kalau masih memungkinkan untuk dilakukan, lakukan. Seperti tadi. Memungkinkan, lakukan. Kalau nggak memungkinkan, nggak berdosa. Jelas atau nggak nih Pak kira-kira? Kalau hutang sama siapapun harus dibayar. Jelas ya kira-kira? Sama siapapun. Kalau dia punya hutang, jelas ya Pak ya? Nanti kalau misalnya kayak gitu berarti namanya bukan hutang, ngambil uang orang. Ya, karena saya punya hutang sama orang. Sekarang gini, punya hutang sama bank. Bank itu punya agama atau enggak? Punya hutang sama bank. Bank itu punya agama atau enggak? Ada agamanya Bang? Wajib bayar enggak kira-kira? Kalau misalnya jadi alasan kalau dia bukan orang muslim nggak wajib dibayar, kita pinjemin aja semua orang terus kita nggak usah ganti. Jadi dikeliru wajib dibayar. Dalam muamalah tidak ada kaitannya sama agama. Jelas Pak? Sekali lagi, dalam muamalah tidak ada kaitannya sama agama. Yang ada kaitannya sama agama itu dalam ibadah. Jual beli sama orang non muslim boleh nggak? Sah nggak? Sah. Hukum tetap berlaku walaupun dia bukan orang Islam. Jelas ya Pak ya kira-kira seperti itu. Jadi nggak ada kaitannya. Utang tetap utang, nggak ada kaitan. Mohon maaf bagi yang orang tua saya punya hutang kepada bapak, khusus yang muslim saja ya, nggak gitu diumum. Kalau gitu bahaya nanti Pak. Ya agama apa itu kayak gimana? Nggak ada urusan pahala Pak. Hutang. Saya ngutang sama orang, dia nggak ada agamanya misalnya. Jangan kan dia nggak beragama orang ini. Wajib saya bayar dia karena saya punya hutang sama dia. Bukan supaya dia dapat pahala, nggak ada urusan. Supaya saya nggak berdosa, Pak. Jadi kita harus bayar tetap. Nggak ada urusan pahala, dia nggak ada pahala, dia nggak ada urusan sama saya. Saya yang berdosa kalau nggak bayar, gitu loh. Jelas ya, seperti itu. Jadi wajib tetap dibayar. Saya tambahkan sedikit. Ini tadi yang saya bilang yang paling enak. Syahid akhirat yang paling enak adalah wa fi talabil ilmi walau ala firasyi. Orang yang di dalam proses belajar dan mengajar, kalau meninggal dunia itu dia matinya syahid walaupun lagi tiduran di kasur. Orang yang lagi dalam proses belajar agama, santri, mahasiswa, atau bapak-bapak yang taklim punya rutinitas pengajian, itu kalau meninggal dunia di dalam masa pembelajaran, punya kesibukan belajar lah, yang mengajar atau yang belajar, itu meninggal dunia dalam keadaan syahid akhirat. Ini yang paling enak ya, nggak perlu kebakar, nggak perlu jatuh, nggak perlu lagi tidur, mati, syahid. Ya. Nggak perlu covid, nggak perlu wabah, nggak perlu tabrakan, kecelakaan, tenggelam, nggak perlu. Ya, makanya orang yang paling nikmat itu meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Dia sama seperti orang yang mati syahid hukumnya, walaupun di dunia nggak disolati. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan ya pada kita. Ya. Sebab itu orang apalagi lagi taklim, lagi belajar, meninggal, wah itu lebih dahsyat lagi. Lagi tidur saja itu syahid. Walaupun di atas kasurnya, lagi mutolaah, nyatet, buka catatan, lagi nulis kemarin di pelajarannya apa, saya mau bikin ringkasan, ya itu syahid. Ya, kalau yang lagi belajar meninggal dunia itu kejadiannya terakhir yang ramai siapa? Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ya di Suriah. Ya.
itu lagi ngajar tafsir, ya, lagi posisi di seperti ini, masjidnya dibom, gitu kan? Dibom, meninggal, sebanyak yang meninggal di situ, termasuk salah satunya beliau, yang ulama besar dunia ini, Profesor Dr. Syekh Said Ramadan Al-Buti, ya, orang Suriah, meninggal. Itu meninggalnya lah, Qurannya tuh darahnya, jadi darah saksinya itu, ya. Syahid akhirat, ya, bukan syahid dunia akhirat, tapi syahid meninggal di situ. Nah itu meninggal yang paling nikmat, ya, seperti itu, meninggal dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, Pak. Silakan. Sama, belajar itu nggak ada kaitannya online offline, nggak ada. Kita lagi belajar sendiri aja di rumah, lagi ngulang pelajaran, mutalaah. Pelajaran pagi ini bapak-bapak punya catatan, nanti malam sebelum tidur. Ada orang yang punya kebiasaan gitu Pak ya, tadi apa saya pengen coba ringkas atau tiba-tiba mati syahid. Ya, mau lagi offline, mau lagi online. Ya, di rumah misalnya kita online, Zoom, meninggal juga mati, dihukumi syahid akhirat. Lagi proses belajar. Seperti itu. Jelas Pak ya. Ada pun tadi yang kecelakaan termasuk nggak mesti kebakar. Ya, tapi kalau kebakar lebih ditekankan. Kalau kebakar nggak mesti kecelakaan. Kebakaran di rumah, kebakaran di kecelakaan sama. Tapi hadim, orang yang mati dalam keadaan tadi kecelakaan itu juga termasuk orang yang mati syahid. Jelas ya Pak ya, ya, kejepit di dalam mobil misalnya, terpental, ya, itu juga syahid. Syahid apa? Syahid akhirat. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Betul. Nggak sholat. Itu tadi saya bilang tradisi yang sah. Jadi kalau mau sedekah itu urusan dia, nggak ada kaitan sama sholatin gitu kan. Misalnya bapak saya ini orang kaya sekali, dia meninggal hartanya banyak, dia pengen uangnya disedekahin. Ini saya sedekahin uangnya bapak saya. Misalnya dia ngomong itu lain urusan, gitu kan. Tapi kalau misalnya menjadi satu tradisi itu kan boleh. Jadi kalau ada orang meninggal yang mau jadi imam, amplopnya udah disiapin belum? Ini yang sholat ada 25 orang, kan gitu kira-kira. Ini ya haram, nggak boleh ya. Jadi harus diedukasi. Ya itu yang kita edukasi siapa? Yang kita edukasi ya tokohnya, yang kalau dia berubah semuanya berubah. Jelas ya kira-kira. Ya diajak taklim, dikasih tahu bahwa nggak ada kewajiban ya menyolati harus dibayar. Untuk memotivasi, nggak ada motivasi. Anda ini anak TK apa dimotivasi dulu baru mau sholat pakai uang kan gitu? Ya, nggak ada. Jadi bukan untuk motivasi. Ya. Kecuali dia ngaku mu'alaf, imannya lemah, ya dimotivasi pakai zakat, bukan pakai sholat jenazah seperti itu. Jadi salah Pak itu. Nggak boleh. Silakan. Semua ilmu pada dasarnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu, karena nggak ada ilmu yang tidak dari Allah, nggak ada. Walaupun kalau dibandingkan ilmu agama secara khusus itu lebih daripada ilmu yang umum. Tapi semua ilmu, Imam Al-Ghazali misalnya itu di dalam pendahuluan Ihya Ulumuddin,
di bab ilmu itu menjelaskan panjang lebar, dan salah satu statement di awal dia mengatakan bahwa semua ilmu yang kita pelajari pada dasarnya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita berniat di dalam proses belajar mengajar itu dengan tujuan melakukan hal yang baik, maka itu termasuk mati syahid di dalam pembelajaran tersebut. Jelas saya kira. Kalau kita belajar sains, geografi, bahasa, atau apapun, itu ilmunya akan menghantarkan kita kepada Allah. Semua ilmu. Karena kita mengerti ilmu ini, kita jadi tahu bahwa Allah Maha Besar. Ternyata apa yang Allah katakan dalam Al-Quran terbukti. Kita bisa mengilmiahkan. Berarti kan nanti makin yakin. Jadi semua ilmu itu mengantarkan kepada Allah. Hanya saja ilmu agama lebih khusus. Ilmu agama lebih khusus. Jadi termasuk Pak. Ya. Tapi kalau misalnya dia mempelajari ilmu dengan tujuan untuk melakukan perbuatan kejahatan, itulah mempelajari yang salah. Ya. Tapi kalau dengan tujuan kebaikan, mengedukasi, mengajak orang kepada hal-hal yang positif, semua ilmu itu termasuk hal yang dikategorikan seperti itu. Ada lagi? Tafadhol, silakan. Gimana? Baik. Sebenarnya itu di perjumpaan yang sebelum seakan datang ya, masih 2 bab lagi. Nanti ada bab. Ini kan baru pendahuluan. Ghuslul mayit, memandikan mayat. Apa hukumnya? Kalau itu kejauhan. Sebelum itu sebenarnya nanti ada pertanyaannya gini, gimana hukumnya orang yang meninggal dunia COVID-nya dimandiin? Itu dulu aja. Langsung dipeti, langsung dimasukkan ke kuburan. Dari situ dulu. Nah, nggak usah ke kremasi dulu. Nanti kremasi lebih luas lagi. Saya jawab secara singkat dulu. Hukum asalnya tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh. Siapa yang berdosa? Umat muslimin yang ada di sekitaran orang tersebut. Nah, tapi ini hukum asal. Nanti akan ada istisnaat, pengecualian. Nah, itu pengecualian itu dalam ta'lim akan kita jelaskan. Termasuk nanti bagaimana hukumnya orang meninggal COVID nggak dimandikan, langsung dikubur. Apakah hukumnya boleh atau nggak boleh? Kalau boleh kenapa? Kalau nggak boleh kenapa? Belum saya jawab ya. Itu di babnya. Ya, intinya seperti itu. Jelas ya? Jadi hukum asalnya nggak boleh. Saya cuma kasih bocoran hukum asalnya tidak boleh. Tapi dalam keadaan tertentu nanti bisa menjadi boleh. Dalam keadaan tertentu nanti bisa menjadi boleh dengan syarat-syaratnya. Itu ada nanti di bab ghuslul mayit dan dafnuhu, memandikan mayat dan hukum menguburkannya. Itu ada tata caranya. Itu panjang itu. Itu fikihnya baru. Kita kan belum ngomong fikihnya, masih ngomong pendahuluannya saja. Terima kasih. Masih ada yang berkaitan masalah umum ini? Silakan. Posisi usahanya. Oh, posisi kita tidur, bukan orang lagi meninggal gitu ya. Tidak ada ketentuan wajib, yang ada kesunahannya saja. Di antara yang disunahkan adalah mutaja', tiduran miring, ya. Tapi ini awalnya aja Pak, nggak berarti harus sampai bangun kayak gitu ya. Sehingga nanti setiap bangun, wah posisinya kita harus kayak enggak, ya. Seperti orang berwudu, disunahkan berwudu awalnya saja. Ya kalau dalam tidur batal wudu sentuh istri atau ya tidur pasti batal. Ya, jadi menghadap ke arah kanan, ya posisi kita tidur. Ya, apanya? Dadanya, nggak ada pantangan, di dalam tidur, nggak. Ya, yang ada pantangan itu buang air kecil atau buang air besar, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Itu pun kalau di ruangan terbuka. Kalau di ruangan tertutup pantangannya udah hilang. So itu kalau yang bertanya gini, kamar mandinya toiletnya ngadep kiblat. Kalau sudah dalam kamar mandi, maka keharamannya sudah hilang.
Jelas ya Pak kira-kira? Walaupun lebih afdol kalau buat toilet jangan ngadep kiblat, jangan membelakangi kiblat. Kalau dalam kamar mandi cuma lebih afdol. Tapi kalau di ruang terbuka kita buang air, haram menghadap kiblat, haram membelakangi kiblat. Tapi kalau tidur nggak ada tangan-pantangannya. Seperti itu. Ada lagi? Cukup ya Pak ya? Sampai sini dulu mungkin perjumpaan kita. Minggu akan datang kita masuk ke dalam sikit tadi belum dibahas ya. Sikit akan kita bahas. Sikit bagaimana itu sikit, apa itu sikit. Setelah bicara sikit itu orang yang meninggal prematur, bayi yang masih kecil. Itu nanti ada ketentuan hukumnya. Setelah ngomong sikit, barulah kita masuk ke fikih memandikan jenazah. Jadi belum ngomong fikihnya, yang sikit baru memandikan. Insya Allah minggu akan datang kalau masih ada kesempatan kesehatan Allah menakdirkan, semoga Allah memberikan keridhaannya kepada kita dan diistiqamahkan di dalam hal-hal yang mendatangkan ridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.